Capai untuk pengelolaan akun ya, untuk pengelolaan akun renovasi konsulting itu tujuan dasarnya adalah memperkenalkan adanya kantor konsultan renovasi konsulting kepada klien maupun klien potensial atau pihak-pihak yang bisa memanfaatkan jasa dari perusahaan konsultan kita ini gitu loh. Jadi lebih ke situ tujuan dasarnya, tujuan utamanya itu. Jadi B2B, business to business ya. Nah, nanti tujuan keduanya itu memperkenalkan bisnis ini, terutama bisnis pelatihan yang sekarang sebenarnya belum cukup jalannya, itu masih kita belum fokuskan, itu pelatihan kepada para customer yang sifatnya klien personal misalnya, atau bahkan juga perusahaan yang butuh pelatihan yang sekarang jalannya mungkin sekitar 30% dari semua aktivitas bisnis kita. Jadi B2B yang lebih utama, itu yang pertama, tujuan spesifiknya itu. Proses pencarian ide, produksi konten ini. Ya kalau pencarian ide dan produksi konten memang dasarnya kan idenya harus datang dari sisi bisnis. Jadi kita mengangkat fenomena-fenomena yang terjadi di ranah praktek bisnis yang lagi hype ya, yang lagi hits gitu. Kemudian dari situ kita angkat fenomena itu menjadi model bisnis gitu loh, model penjelasan bisnis gitu. Ya seperti misalnya kayak case yang berkaitan kayak waktu hari raya lebaran gitu ya. Itu kita kan angkat case-nya, ucapan lebarannya ada tapi ada penjelasan bisnisnya. Oh, itu mengangkat apa, meningkatkan GDP, meningkatkan apa, itu basisnya. Kenapa kemudian idenya seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena kita perusahaan konsultan bisnis. Jadi semua itu ujung-ujungnya harus bisa mengakar ke bisnis gitu. Ya, karena hambatannya itu tadi ya memang waktu yang mungkin kurang bisa fokus ya, karena pekerjaannya cukup banyak dan cukup beragam kliennya. Yang ketiga, perusahaan terukur dan evaluasi tingkat keterlibatan audiens pada setiap unggahan. Nah itu biasanya sekarang kalau kita tolak ukur kita itu lebih kepada dari si views ya, views yang dilihat. Kalau reels dan sebagainya itu viewsnya like juga tapi nggak terlalu besar sebenarnya, lebih banyak ke viewsnya yang kita lihat. Sama banyaknya orang yang kemudian mengakses renovasi consulting di IG maupun nanti ketika dia berpindah ke renovasi ID di website. Karena website kita itu sudah link sama semua informasi yang di-share lewat Reels lewat IG, Instagram, itu sudah langsung link, sehingga arahnya gitu. Jadi mereka lebih pada sisi kita bisa memperkenalkan lebih banyak audiens gitu aja sebenarnya. Semakin banyak audiens semakin bagus, walaupun Reels itu atau IG, Instagram itu kan sebenarnya akun-akun perusahaan yang dikelola personal. Ada juga akun-akun personal yang dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan. Nah itu target pasar kita kan itu. Nah itu harapannya mereka bisa tahu, oh ada yang renovasi consulting ini, kalau perusahaanku punya kerjaan apa, aku bisa minta tolong ke konsultan ini gitu. Kalau ukurnya lebih ke views sih. Tanggapan tim pemasaran atau gagasan tradisi promosi penjualan langsung uji pendekatan edukatif secara konsisten. Di pertanyaan apa ini? Aku bingung jawab tadi. Gagasan tradisi, kalau kita promosi itu sekarang promosi lebih banyak promosinya langsung on the spot. Jadi misalnya Bu Fitri langsung ketemu sama klien, ngobrol, menjelaskan gitu ya. Kita minta Bu Fitri berangkat kemana, Jakarta, untuk ngobrol gitu, atau melakukan pitching gitu lah istilahnya, pitching dengan klien dan sebagainya seperti itu. Nah sekarang kalau pendekatannya lebih ke sisi yang lebih kalau kita bilang konsisten sih nggak, sekarang belum konsisten. Artinya secara ini edukatif konsisten itu maksudnya training gitu ya, training edukatif. Maksudnya training atau apa? Edukatif ya Pak, konten edukatif ya Pak. Oh konten edukatif maksudmu. Walah, ya kalau konten edukatif mah itu lebih ke kita ngelihatnya kalau saya pikir memang itu bagian dari indirect selling. Jadi kita nggak pernah melakukan hard sale, memang jarang kita melakukan hard sale karena
Karena memang bukan B2C kan ya, bukan business to customer ya. Jadi business to business itu pendekatannya personal. Pendekatan personal itu memang Instagram itu digunakan sebagai awalan untuk menunjukkan bahwa kita tuh ada gitu aja. Ada orang melihat gitu kan, misalnya seorang manajer perusahaan melihat, oh ada Kronopreksi Consulting, terus dia ngobrol sama bosnya di kantor. Kita pakai ini aja, coba diundang untuk pitching dulu. Nah, undang pitching itu kan mereka ketemu. Ngobrol di sana, ada proyeknya yang bisa kita bantu gitu loh. Tujuannya langsung dapat proyek atau dapat pekerjaan langsung dari Instagram, itu poinnya. Ya memang. Nah, kenapa Instagramnya pakai edukatif? Supaya orang tahu kita itu konsultan bisnis. Jadi seperti yang saya bilang, nggak hanya bilang selamat hari raya Idul Fitri doang gitu loh. Ya kan biasanya begitu tuh, cuma itu selamat hari raya Idul Fitri gitu. Mau lebatin ya enggak, harus ada muatan konten bisnisnya, apapun itu harus ada muatan konten bisnisnya, itu tujuannya sehingga mereka tahu bahwa kita itu adalah perusahaan yang memang bisa membantu mereka secara bisnis gitu. Itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Udah. Sudah, Pak.